GLS tahun 2014 yang merupakan generasi keempat. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit saja sejarah Pajero. Untuk yang generasi pertama itu lahir tahun 82 dengan berbahan logam dan kanvas bodi pendek 3 pintu. Pada tahun 88 ditambahkan varian yaitu transmisi otomatis dan mesin V6 maupun mesin diesel turbo intercool. Kemudian generasi kedua lahir tahun 91 dengan menawarkan 4 tipe bodi yaitu atap logam, atap tengah, atap keep up maupun G-top dengan dilengkapi dengan mesin diesel 2500 turbo intercooled maupun bensin 3000 cc. Kemudian generasi ketiga lahir tahun 99. Perubahan besar terjadi pada pergantian konstruksi rangka maupun bodi. Nah, yang ada di depan kita saat ini adalah generasi keempat yang akan kita bahas maupun kita review. Simak terus. Nah, untuk dari depan dulu, lampunya ini udah pecah nih, mungkin habis nabrak. Nah, lampu yang dekat ini menggunakan Proji, namun yang jauhnya memakai lampu HID. Ini berlapis mika. Terus di bawah ini juga ada fog lampnya. Terus kemudian grillnya ini grill chrome-nya menambah mewah dari mewah dan gagah mobil Pajero ini. Dari sisi ruang mesin, seri GLS ini menggunakan diesel turbo intercooled dengan tipe mesin 4D56 yang sama dengan mesin keluarga Pajero yang lain. Karena mesin ini menggunakan transmisi manual, teman-teman akan merasakan keliaran dari mesin ini. Ini akinya, ini ada box sekring. Kemudian untuk cadangan airnya berada di sebelah sini. Nih, ini kemudian power steering, oli power steeringnya ada di sini. Terus itu untuk oli rem. Kemudian sebelah mungkin ini untuk oli kampas, oli kopling berada di situ yang kecil. Terus untuk cek oli berada di sini. Yuk. Nah inilah suara mesinnya. Suaranya memang khas 3 berlian, khas diesel. Mantap. Oke teman-teman, langsung kita masuk ke bagian interior. Sebelumnya untuk pintu disetir belum keyless entry ya, masih manual. Kemudian dari pintu itu di bawah ada lampu di pintu. Kemudian ini doorstringnya masih asli ya, menggunakan soft touch ya. Terus di sini ada electric power window. Kemudian ini untuk window locknya, ini untuk central locknya. Di bawah ini ada speaker, ada 1 cup holder di bawah. Terus kita lari ke tengah sini. Nih electric mirror. Kemudian ada retract-nya. Terus untuk ini untuk instrumen yang ada di di sopir.
yang kiri untuk RPM, kemudian ini untuk speedo, di bawah itu ada odometer. Terus di kanan atas itu untuk bahan bakar, yang di bawah itu untuk temperatur. Terus ada beberapa indikator yang ada di dalam sini. Nah, ini untuk indikatornya, macam-macam ya, kondisinya seperti itu. Terus kita lari ke setir. Setirnya ini sudah ada setelan untuk audio, untuk volume, nambah suara maupun ganti channel. Terus kita beralih ke yang tengah. Yang di atas ini, nah atas ini ada macam-macam petunjuk, ada tanggal jam maupun arah apa namanya, arah posisi mobil berada di sudut mana. Terus kemudian di bawah ini head unit, kemudian kanan kiri ini untuk AC kanan kiri, kemudian ini untuk kontrol AC, bisa ngatur di ini, yang ini untuk semburan yang di atas, kemudian ini yang atas sama bawah, kemudian ini hanya kaki saja, macam-macam, tinggal teman-teman mengatur mau seperti apa. Terus ini untuk saklar AC nya sama pengaturan blower AC nya. Nah kemudian ini untuk tingkat kedinginan sama angin masuk dan masuk dari luar maupun dari sirkulasi di dalam aja. Ini ada hajat, kemudian di bawahnya lagi ini untuk kotak penyimpanan. Di bawah lagi, nah ini untuk tombol AC yang di bagian belakang. Kemudian yang satunya ini ada sensor parkir mungkin. Jadi ini indikator saja. Kemudian mengarah ke tengah. Tengah ini ada handrestnya, armrest, tapi ini ada dua penyimpanan. Kita buka yang satu dulu. Nah ini untuk laci yang salah satunya, bisa untuk menyimpan HP. Nah uang bisa taruh di dalam. Oke, di sini ada kabel holder juga, di tengah ada dua. Ini transmisi masih manual ya. Oke, terus kita lanjut ke bagian atas. Nah atas ada sun visor, berikut juga ada kacanya ya. Terus di atas lagi tengah ini ada lampu, ini untuk kacamata tapi kosong, ada kacamatanya. Terus ini juga lampu, ini juga ada kacanya ya. Sip. Kita bagian tengah. Di bagian tengah sama, di pintu juga ada lampu. Terus kemudian ada cup holder satu. Ini tuh bahannya wah, warna silver ini menambah kesan elegan untuk mobil ini. Nah posisi dari atas dulu. Nah ini untuk lubang AC ada dua di kanan dan kiri. Terus ini untuk pengaturannya, besar kecilnya tinggal diatur aja, tapi semuanya tergantung dari saklar yang ada di depan sana. Kalau sana di depan mana ya, nah di depan sana itu dimatikan, sama aja sini nggak akan nyala. Kemudian ini ada apa ya, adjustable ya namanya ya, saya lupa, pokoknya pegangan jadi sangat lunak. Di tengah jok ada armrestnya juga untuk bagian tengah baris kedua, plus ada cup holder 2. Namun untuk armrestnya tidak panjang ya, cuman kecil, jadi oke lah untuk mobil gagah seperti ini. Terus kemudian dengan posisi tinggi saya sekitar 170-an, nih kaki cukup luas ya, kaki cukup luas. Atap kepala saya tuh, nah kepala saya ini
ya 5 jari. Oke, kita lanjut cek bagasi di belakang. Nah, untuk yang belakang itu cenderung untuk barang saja teman-teman. Memang bisa digunakan untuk untuk orang dewasa, namun kondisinya biasanya sempit ya untuk bagian kursi yang di bagian belakang. Oke, yang di kiri ini ada dongkrak dan segala macam, dan toolsnya ada di sini. Terus di belakang ini ada lighter juga. Jadi teman-teman yang ada di belakang ini bisa ngecas handphone dari sisi belakang. Terus ada cup holder 2 di kanan saja. Di kiri apakah ada? Di kiri nggak ada teman-teman. Sorry, ini berantakan karena belum sempat nyuci, barusan pakai luar kota. Oke, untuk bagian atap itu ada roof railnya, sehingga bisa dipasang apabila teman-teman kekurangan tempat menyimpan barang, dikasih roof box atau rooftop yang secara umum toko variasi juga menyediakan. Nah, di belakang sini ada sunroof, ini ada washernya, kemudian ada kamera di belakang sini. Oke, nah ini untuk sensor parkir ada 4 titik. Kemudian dari sisi roda ini menggunakan velg ring 17, ban standarnya biasanya itu ukuran 265 65 dengan ketebalan 65. Jadi bannya cukup tebal sehingga mobil ini cukup anteng dan nyaman. Namun apa ada minusnya juga, kita lihat nanti. Untuk sisi depan, untuk semua kaki mobil ini menggunakan independen, sehingga kestabilan sama kelenturannya juga semakin oke. Nah, oke teman-teman, kita sekalian nyoba nih di jalanan, posisi di kampung dengan berbagai tikungan. Kadang tikungannya ini cukup kecil, maksudnya tikungannya cukup sempit, jalannya kecil, sehingga kadang mau berbelok tuh kita juga khawatir ini nyampe enggak ini. Tapi ternyata kayak kita coba tadi itu sumbu putarnya juga oke. Nah, sumbu putarnya juga oke. Nah, ini coba kita posisi di jalan seperti ini, kira-kira nyampe nggak ini? Tetap nyampe teman-teman, sumbu putarnya oke lah. Nah teman-teman, ini saya nyoba duduk berada di tengah baris kedua, rasanya itu cukup tinggi. Namun di sisi lain kaca depan ini cukup kecil, sehingga berpengaruh terhadap sudut pandang dari penumpang di sisi tengah, sehingga tidak kelihatan lebih luas. Di sisi lain di jok tengah yang saya rasakan ini sedikit limbung, walaupun kita jalan tidak terlalu kencang, cukup goyangnya cukup terasa. Namun posisi goyang tapi nggak begitu saya mengaraninya juga sulit. Posisinya goyang tapi nggak begitu bergoyang banget. Jadi dengan tahun 2014 ini harga kisaran sekitar 250-an, worth it untuk dibeli kepada para teman-teman yang berencana mempunyai dana sekitar 250 jutaan. Sudah dapat
GLS Pajero tahun 2014. Itu tadi ulasan mengenai Pajero GLS tahun 2014. Kiranya teman-teman bagi yang berencana membeli dengan harga 250 jutaan. Terima kasih sudah menyimak Otokoko. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.